Pemirsa, berita tidak mengenakan datang dari artis sinetron pendatang baru Faisal. Pemeran Gilang dalam sinetron Cinta SMU ini Senin kemarin dijemput oleh petugas kepolisian Polsek Mampang Perapatan Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Faisal itu sehubungan dengan adanya laporan dari seorang perempuan bernama Sira yang mengaku telah dibius dan diperkosa oleh Faisal di Hotel Maharani Mampang Perapatan Jakarta Selatan pada hari Senin dini hari kemarin. Bergoyang ngebor. Padahal sebelumnya dalam tayangan Cinta Ramadan Live atau CR Live, Inul sempat menyatakan bahwa dirinya akan menyesuaikan gaya penampilannya di panggung dengan suasana Ramadan. Dengan kata lain, Inul bertekad puasa ngebor selama bulan puasa. Itu pun ia ungkapkan di tabloid Cek dan Recek 2 pekan lalu. Tim Cek dan Recek yang sempat meliput Inul bergoyang ngebor saat ulang tahun pengacara Rudi Lonto akhirnya menemui Inul saat ulang tahun Titi Puspa Sabtu kemarin. Dan inilah jawaban Inul ketika ditanya tim Cek dan Recek soal dirinya yang bergoyang ngebor saat pesta ulang tahun Rudi Lonto. Saya menerima undangan itu dengan komitmen bahwa hanya untuk Bapak Rudi Lonto, yang itu perjanjian pada saat sebelum puasa. Permintaan beliau, tolong Inul dihibur ya. Tapi saya udah komitmen untuk tidak itu, iya. Untuk kalangan sendiri, bukan untuk yang lain. Ya udah, saya enggak masalah itu. Saya nyanyi di situ cuma 2 lagu dan setelah itu saya pulang. Pengacara yang juga adik pengusaha dari Dewi Motik yaitu Chandra Motik tengah menghadapi masalah. Suami Chandra Motik yaitu Yusuf Jemat terlibat keributan dengan pengusaha bernama M. Ngabe Abioso hingga akhirnya Yusuf ditahan di Polres Jakarta Selatan. Menurut pihak Yusuf, keributan terjadi karena Abioso telah berselingkuh dengan istrinya yaitu Chandra Motik. Peristiwa yang terjadi sepekan lalu ini baru terungkap setelah Sabtu kemarin pihak Yusuf Jemat menggelar jumpa pers. Pemirsa, setelah sepekan berlalu, masalah yang menimpa pengacara sekaligus dosen yang juga adik pengusaha Dewi Motik, yaitu Chandra Motik, akhirnya mulai terungkap. Hari Sabtu, tanggal 1 November kemarin, Humpre R. Jemat, pengacara suami Chandra Motik, yaitu Yusuf Jemat menjelaskan semua peristiwa yang terjadi antara Yusuf dengan pengusaha M. Ngabe Abioso. Seperti diketahui hari Senin 27 Oktober lalu, Yusuf Jemat terlibat keributan dengan Abioso di kantor Abioso di Gedung Lipo, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Menurut Humphrey, keributan itu terjadi karena Abioso telah berselingkuh dengan Chandra Motik yang notabene istri Yusuf Jemat. Akibat keributan itu, akhirnya Yusuf ditahan di Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan dengan status hukum sebagai tersangka. Tentang keributan itu, Humphrey memberikan penjelasannya. Maksud kedatangannya saudara Yusuf bersama kakaknya, ya, hanya berdua saja berdua saja, ya. Itu adalah untuk memberitahu, memperingatkan saudara Abioso supaya jangan lagi mengganggu istrinya yang bernama Chandra Motik. Hal ini dipungkiri oleh saudara Abioso, dibantah gitu. Nah, terjadilah pertengkaran mulut. Ini rupanya ya didengar oleh pengawal-pengawalnya dari saudara Abioso. Ya, kurang lebih 3 orang pada saat itu. Mereka sudah langsung mengacungkan senjata dan salah satu pengawalnya itu ya, itu memukul Kadir Jemat itu sampai akhirnya ya kemudian ternyata pemeriksaan dokter itu retak hidungnya begitu. Nah, karena melihat dipukul ya kakaknya itu saudara Yusuf Jemat ya tentu membalas. Apakah Yusuf punya cukup bukti bahwa istrinya selingkuh dengan Abioso? Saudara Yusuf Jemat itu sudah memiliki tanda-tanda di mana istrinya itu bersama-sama dengan saudara Abioso, seperti adanya slip mereka tidur di Kotes Putri Duyung dan juga slip daripada kredit card daripada saudara Abioso. Nah, itu ditemukan di pakaian daripada istrinya. Setelah dilerai, keributan itu akhirnya ditangani Polsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan. Meski begitu, menurut Humphrey, dalam menangani kasus Yusuf dengan Abioso, pihak berwajib terkesan mendiskriminasikan Yusuf. Saya sudah melihat di sini adanya diskriminasi begitu. Orang yang sudah menjadi korban sebenarnya daripada pemukulan atau pengeroyokan dan sudah kelihatan bekas-bekas pemukulannya. Saudara Yusuf juga di sini pecah-pecah bibirnya itu, ya. Itu ternyata tidak diproses sama sekali. Laporannya tidak mau dilakukan begitu. Pada waktu saya tanya sama penyidik, ini BAP-nya bagaimana mengenai status saudara Yusuf?
Pak Kadir Jemaat, langsung dibilang sudah tersangka. Saya agak surprise juga, kok begitu cepat, belum dilakukan pemeriksaan. Akhirnya saya temui Kapolseknya, saya kemukakan mengenai kejanggalan dan diskriminasi ini. Tapi apa jawaban dari Kapolsek? Bahwa ini katanya ada perintah. Dari perintah dari siapa? Dari Kapolda. Kapolda bilang bahwa memang saya perintah, tapi yang saya perintahkan adalah tangani persoalan ini secara hukum yang benar begitu. Setelah terjadinya peristiwa keributan itu, apakah Chandra Motik telah bertemu dengan suaminya? Sudah jam 2 pagi, nah baru datang ini Chandra Motiknya ya untuk menemui suaminya, Saudara Yusuf Jemaat. Saya nggak tahu apa yang dibicarakan pada saat itu. Untuk keseimbangan berita, hari Minggu tanggal 2 November kemarin, Cek dan Cek berusaha menghubungi Chandra Motik di rumahnya di Jalan Cemara nomor 21 Menteng, Jakarta. Tapi penjaga di rumah itu mengatakan Chandra Motik sedang tidak ada di rumah. Sementara saat dihubungi ke telepon genggamnya pada hari Senin kemarin, seorang perempuan yang mengaku asisten Chandra mengatakan Chandra sedang rapat. Dan ketika dihubungi kembali, teleponnya sudah tidak aktif. Selain Chandra Motik, hari Senin kemarin Cek dan Cek juga menghubungi Abioso di kantornya di Gedung Lipo Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Namun menurut beberapa orang yang ada di kantor itu mengatakan kalau itu bukan kantor Abioso. Sementara itu Yusuf Jemaat yang masih ditahan di kantor Polres Metro Jakarta Selatan tidak mau memberikan komentarnya. Alasannya ia khawatir komentarnya pada media nantinya berdampak dalam mengurus penangguhan penahanan. Pemirsa, kini saatnya Anda mengikuti kuis Oke Cinta Ramadan, hasil kerjasama dari Cek dan Dicek bersama Komando Bear. Caranya mudah sekali, Anda tinggal menjawab 2 pertanyaan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Lalu Anda langsung telepon ke nomor 0215859328. Kami tunggu hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan setiap periode, 5 orang pemirsa yang beruntung akan mendapatkan masing-masing uang tunai sebesar Rp1.000.000. Pemirsa, berikut ini berita aktual yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi Cek dari Cek. Pemirsa, berita tidak mengenakan datang dari artis sinetron pendatang baru Faisal. Pemeran Gilang dalam sinetron Cinta SMU ini Senin kemarin dijemput oleh petugas kepolisian Polsek Mampang Perapatan, Jakarta Selatan di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Faisal itu sehubungan dengan adanya laporan dari seorang perempuan bernama Sira yang mengaku telah dibius dan diperkosa oleh Faisal di Hotel Maharani Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada hari Senin dini hari kemarin. Seusai pemeriksaan kepada wartawan yang menanyai di kantor Polsek Mampang Perapatan, Faisal yang terlihat syok karena masalah itu membantah kalau dirinya telah memperkosa Sira. Saya tegasin saya nggak memperkosa. Sebelumnya juga saya pernah, ya gimana sih selayaknya orang pacaran ya. Dan ya tadi malam kejadiannya cuma selayaknya orang pacaran aja. Mungkin saya nggak tahu ya rencana dia dibalik ini semua apaan sampai bisa ngelapor ke sini. Karena ini dia juga memancing saya. Ya merayu saya untuk ya melakukan hal-hal yang bukan bagi saya nih, duit saya, bilang dong ya Pak, udah seperti gitulah. DAP. Pada hari Minggu kemarin itu ke hotel, salah satu hotel di Mampang Perapatan ini. Nah, terus kemudian sebagai layaknya orang pacaran, terus si SR ini melaporkan dia kasus perkosaan 285 KUHP ya. Terus kita periksa, kita BAP, kita visum, ya, terus kita jemput dengan Faisal dengan baik-baik. Apakah benar Faisal telah membius Sira seperti yang dilaporkan oleh Sira kepada polisi? Oh enggak, soalnya dia menuduh saya waktu saya habis jemput dia, saya bawa parfum di mobil, tepatnya Bulgari Black, saya pakai kan, set, semuanya saya pakai. Mau pakai nggak sih? Saya semprotin di sini, tepatnya di sini, saya semprotin 3 kali sampai sini. Udah, dia bilang itu obat bius. Iya. Jika begitu, lalu bagaimana sebenarnya hubungan Faisal dengan Sira selama ini? Oh saya nggak pacaran, Sejak SMA kan. saya nggak pacaran. Jadi cuma teman. Dengan pemeriksaan terhadap Faisal, lantas langkah apa yang akan diambil pihak polisi dalam menangani kasus ini? Dalam kasus ini dia masih perlu pendalaman pemeriksaan, jadi yang bersangkutan masih kita lakukan penyelidikan. Belum sebagai tersangka ya, karena masih perlu pemeriksaan saksi-saksi untuk menguatkan daripada laporan si SR ini. Sementara itu, bantahan juga dilakukan oleh ibunda Faisal, yaitu Nadia Ajis, saat menjenguk Faisal di Mapolsek Mampang, Jakarta Selatan. Menurutnya tidak mungkin buah hatinya itu melakukan pemerkosaan terhadap Sira. Ya mungkin dia ada motivasi lain, saya juga nggak tahu ya, itu aja Motivasi ya. seperti apa? Ya saya nggak tahu, yang tahu kan si Sera itu sendiri. Lalu apakah selama ini Nadia Ajis mengetahui hubungan anaknya dengan Sira?
Enggak, mereka nggak pernah pacaran kok. Cewek itu memang suka sama Faisal, udah ngejar-ngejar Faisal dari SMA gitu. Mereka satu sekolah. Rencananya pada hari Selasa ini Sira dan orang tuanya akan dipanggil ke kantor Polsek Mamang Perapatan sehubungan dengan laporan itu.